materi kita adalah sosiologi. Ya. Istilah sosiologi ini pertama kali dikemukakan oleh ahli filsafat, moralis, dan sekaligus sosiolog kebangsaan Prancis, ya, yang namanya Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata Latin yang berasal dari dua kata. Yang pertama adalah socius. Socius itu artinya teman. Kemudian yang kedua logos. Logos itu artinya cerita. Jadi kalau misalkan kita artikan sosiologi itu adalah cerita tentang teman, kawan, atau masyarakat. Ya. Jadi berawal dari kata sosio artinya teman, dan logos itu artinya cerita. Nah, tetapi ada beberapa kajian tentang terminologi dari sosiologi itu, seperti yang dikemukakan oleh Pitirim dan Sorokin. Ya. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara macam gejala sosial, misalkan gejala ekonomi, agama, keluarga, dan gejala moral. Ya. Kemudian hubungan yang berpengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Apa aja gejala non sosial itu? Seperti gejala geografis dan biologis. Nah, jadi itu menurut Pitirim dan Sorokin. Tetapi ada juga ahli yang mengungkapkan dengan terminologi lain, seperti misalkan Rocek and Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Itu menurut Warren. Kemudian ada juga teori menurut William F. Ogburn dan Meyer and Nimkov. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Kemudian menurut J.A. von Dorn dan Lammers, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Nah, ada juga ahli yang dikenal Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupa memahami tindakan-tindakan sosial. Ada juga dari Indonesia, menurut Suryono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum dari kehidupan masyarakat. Tetapi saya simpulkan yang paling mudah saja, yaitu menurut Rocek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Ya, karena berasal dari kata sosios, artinya teman, logos artinya cerita. Ya. Kemudian ada juga teori menurut William Cockburn. Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya, dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Jadi menurut William bahwa sosiologi itu mempelajari perilaku sosial anggota masyarakat. Ya. Kemudian menurut Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial, dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang, dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem ini. Nah, jadi sistem itu adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Itu yang disebut dengan sistem. Nah, jadi kalau Anda masuk ke dalam suatu kelompok masyarakat di Indonesia misalkan, itu berbeda dengan masyarakat di Hong Kong. Ya, dari cara berpakaian, dari cara berperilaku, dari tata krama, itu lain. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya perilaku ini kan berbeda-beda tergantung kelompok masyarakat. Kadang-kadang dalam satu kota pun ada kelompok masyarakat kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, itu juga lain. Ada kelompok masyarakat sekolah, ada kelompok masyarakat profesional pekerja, ada kelompok masyarakat di pasar,
Nah, itu kan perilakunya berbeda. Nah, itu dipelajari dalam satu ilmu yang disebut dengan sosiologi. Ada alur pemikiran yang mungkin mempermudah Anda untuk belajar sosiologi. Jadi sosiologi itu berkembang, itu sudah berabad-abad. Mulai dari abad pencerahan, abad revolusi, ya, Amerika, industri, dan Prancis. Ya. Kemudian ada perubahan masyarakat. Ini menjadikan sosiologi mengalami perkembangan, kemudian kelahiran sosiologi modern, sehingga terbentuklah satu ilmu yang namanya sosiologi. Nah, sosiologi secara umum dikatakan bahwa sosiologi adalah ilmu dan metode tentang perilaku sosial, perilaku sekelompok orang, perilaku masyarakat, perilaku sekelompok pertemanan. Ya, Anda harus mulai memahami sosiologi, tentang pengertian sosiologi tadi sudah, kemudian ciri dan hakikat sosiologi, kemudian objek kajian sosiologi, kedudukan sosiologi, dan metode sosiologi atau cara sosiologi. Nah, di sini ada konsep-konsep realitas sosial, kenyataan dalam masyarakat. Yang pertama ada yang namanya masyarakat itu. Apa arti masyarakat? Ya. Kemudian masyarakat sebagai sistem sosial. Yang kedua organisasi sosial. Masyarakat itu ada kelompok-kelompok, ya, ada RT, ada RW, ada kelompok Karang Taruna, ada kelompok asosiasi pedagang. Nah, itu organisasi sosial namanya. Ada lembaga kayak sekolah, ada perusahaan. Nah, setiap kelompok ini memiliki peran. Apa peran mereka? Nah, ini namanya organisasi sosial. Kemudian dalam sosiologi ada yang namanya dinamika. Dinamika itu perubahan atau pergerakan. Tentunya sekelompok masyarakat ini memiliki dinamika, memiliki pergerakan. Terdiri dari pengendalian sosial. Ada kelompok yang harus mengendalikan sosial seperti polisi misalkan. Kemudian ada penyimpangan sosial, ada masyarakat yang menyimpang. Ya, misalkan laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu namanya penyimpangan sosial. Kemudian narkoba, kemudian apalagi mencuri, korupsi, itu namanya penyimpangan sosial. Ada mobilitas sosial. Anda berpindah dari satu kota ke kota lain, ya, migrasi, ya, itu mobilitas sosial. Ada perubahan sosial. Ya, Anda kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain tentunya berubah. Yang tadinya kalem, misalkan sekarang pindah ke Hong Kong menjadi lebih trendy dan lain sebagainya. Nah, ini dinamika sosial namanya. Nah, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah sosial. Nah, masalah sosial itu ada yang disebut dengan klarifikasi. Bagaimana melakukan klarifikasinya? Dari sisi faktor ekonomis, biologis, psikologis, apakah faktor kebudayaan? Nah, di sini ada kriteria utama masalah sosial. Ya. Apa yang menjadi masalah sosial? Misalkan di Indonesia, di Jakarta ada kepadatan penduduk. Dalam satu rumah itu misalkan bisa 3 kepala keluarga. Nah, ini akan menimbulkan masalah sosial itu. Nah, perceraian misalkan itu masalah sosial. Ya. Kemudian sumber masalah sosial apa sumbernya? Kemudian bagaimana menetapkan masalah nyata dan laten dan bagaimana memperhatikan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa masalah penting dalam sosiologi seperti kemiskinan, ya, kejahatan, perang, disorganisasi keluarga, pecah keluarganya, cerai, anaknya pergi, misalkan pelanggaran norma. Ya, misalkan kalau di Indonesia itu pacaran lebih dari jam 10 malam, itu akan didatangi hansip. Gitu. Itu masuk pelanggaran norma juga, selingkuh mungkin, ya. Kemudian kelainan seksual, ya tadi, lesbian, homo, kemudian masalah kependudukan, jumlah kependudukan yang terlalu banyak sehingga timbul masalah kejahatan dan lain sebagainya. Nah, ini masalah penting. Kita mulai dari perkembangan sosiologi yang terdiri dari beberapa poin di sini. Nah, sosiologi berkembang melalui perjalanan panjang selama berabad-abad, yaitu melalui abad pencerahan, ada juga abad revolusi dan perubahan besar masyarakat. Nah, kemudian sosiologi modern lahir di Eropa. Ya, kenapa? Karena di sana merupakan pusat pertumbuhan peradaban dunia saat itu. Kemudian Auguste Comte pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi, ya, yang tadi sosios dan logos.
Sejak itu lahir ilmuwan sosiolog seperti Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, dan lain sebagainya. Dan sekarang sosiologi modern berkembang di Amerika Serikat karena pendekatan sosiologi lama Eropa tidak relevan lagi, ya, yang cenderung mikro. Nah, coba kita ulas sedikit tentang perkembangan sosiologi. Nah, perkembangan sosiologi ada yang namanya perkembangan awal, yaitu mulai dari pada saat masa Yunani kuno, ya, seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, di sana tanpa ada yang bisa mencegah masyarakat mengalami perkembangan. Ada dua kemungkinan masyarakat itu bisa berkembang, bisa mundur. Kemakmuran maupun krisis dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak terelakkan. Ya, kalau masyarakatnya makmur berarti dia berkembang. Ya, tapi kalau krisis seperti miskin dan lain sebagainya itu mengalami kemunduran. Nah, teori ini berkembang abad ke-5 Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Ya, abad ke-5 sampai abad ke-14. Nah, di situ ada pemikir namanya Agustinus, Avicenna, dan Thomas Aquinas. Mereka mengatakan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi, katanya gitu. Itu menurut ketiga pemikir tersebut. Ya. Kemudian ada abad pencerahan. Ya, ini awal dari rintisan kelahiran sosiologi. Nah, abad pencerahan ini terjadi pada abad ke-17 Masehi. Ditandai dengan mulai berkembangnya ilmu pengetahuan saat itu. Nah, saat itu pengetahuan berkembang dengan pesat, sehingga orang mulai mengerti tentang konsep ilmiah. Artinya terjadi perubahan dalam masyarakat harus dijelaskan dan harus masuk akal atau harus rasional. Bukan hanya sekedar menurut ilahi, tetapi harus masuk akal, katanya gitu. Dan muncullah ahli-ahli. Nah, gimana caranya? Dengan muncul adanya metodologi ilmiah. Ya, jadi segala sesuatu itu harus dijawab dengan metodologi ilmiah. Ini abad pencerahan. Dan kemudian abad revolusi sebagai pemicu lahirnya sosiologi, yaitu abad ke-18 Masehi. Kenapa dikatakan revolusi? Karena dengan cepat struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang baru, seperti revolusi sosial di Prancis, revolusi Amerika, revolusi industri, di mana masyarakat mulai mengenal konsep industri, mengembangkan sesuatu, merubah sesuatu yang menjadi lebih efektif. Ya. Nah, inilah abad revolusi yang memungkinkan pemicu lahirnya ilmu sosiologi. Sekarang, sosiologi sebagai ilmu dan metode itu artinya bahwa kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera diketahui dari berbagai sumber, yaitu bernalar, pengalaman, wewenang, dan intuisi. Konsep ini adalah langkah awal dasar untuk mengetahui bahwa pengetahuan memerlukan pembuktian kebenaran untuk menghilangkan prasangka, kira-kira, dan ketidakpastian. Jadi kalau ada fenomena atau kejadian dalam masyarakat, itu kita harus menentukan, bukan hanya mengira-ngira. Ya, ada kepercayaan seperti tahayul, ya, khayalan yang memerlukan pembuktian seperti di atas. Ya, seperti terjadi di masyarakat kita, ada mereka mengenal istilah tahayul, ya. Nah, oleh sebab itu, menurut Paul Burton ada beberapa langkah penelitian yang mudah untuk disusun secara sistematis, tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Gimana caranya menurut Burton? Ada beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Langkah awal penelitian sosial, kita harus menemukan suatu masalah yang bermanfaat untuk dicarikan penyelesaian melalui metode ilmiah. Misalkan masalah perceraian. Anda harus menentukan kira-kira masalahnya apa. Kadang-kadang orang hanya berpikir setiap hari termenung, tidak tahu masalahnya apa. Anda namain dulu masalahnya apa yang membuat Anda tidak happy. Kemudian yang kedua, meninjau kepustakaan. Anda cek di buku, ada nggak orang yang pernah menulis tentang perceraian itu? Apa penyebabnya? Itu namanya tinjauan ke kepustakaan. Pendapat-pendapat orang yang telah dibuktikan secara ilmiah. Langkah berikutnya merumuskan hipotesis, yaitu pernyataan yang disusun berdasarkan teori dari tinjauan pustaka tadi. Kira-kira gimana ya cara mengantisipasi, menduga. Kemudian merencanakan suatu desain
penelitian. Apa yang perlu dicari? Di mana kita mendapatkannya dan bagaimana